Sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah, Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Allah jadikan puasa kita puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala, sedekah kita dilipat gandakan oleh Allah, dan ibadah zakat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita untuk duduk bermujalasah melaksanakan ibadah yang dikatakan lebih afdal daripada 1000 rakaat salat sunnah. Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'mal bihi aw lam ya'mal bih kana afdala min an yusalli alf raka'atin tatawwu'an. Siapa orang yang belajar atau menuntut satu bab ilmu, baik diamalkan atau tidak diamalkan, maka lebih afdal daripada mengerjakan 1000 salat sunnah. Ya. Ini pagi hari ini romannya pada ngantuk masih kayaknya. Pada nyender semua nih. Alhamdulillah, insyaallah yang nyender Allah panjangin umurnya insyaallah. Karena saya sudah maklum di sini kayaknya para masyayikh semua ya. Kalau yang muda-muda wajar duduk di tengah-tengah di sini ya. Ini tema pagi hari ini kita berbicara tentang asraruz zakah atau rahasia daripada ibadah zakat. Kita sudah sering membahas tentang masalah zakat ditinjau dari segi fikih. Ya. Ada yang namanya zakat fitrah, ada yang namanya zakat perniagaan, ada yang namanya zakat barang tambang, ada yang namanya zakat profesi. Nanti kalau mau ditanyakan silahkan. Nah, cuman yang saya pengen tegaskan di sini, ibadah zakat itu memiliki dua dimensi. Yang pertama dimensi zahir yang dibahas oleh ulama fikih, yang kedua dimensi ya batin yang dibahas oleh ulama-ulama tasawuf. Ya. Sebelum kita membahas masalah zakat, kebetulan saya ini membangun pondok pesantren Markazulullah. Jadi yang fokus dalam ilmu bahasa Arab. Kita pengen kupas dulu dari segi bahasanya ya. Yang pertama, kata ulama setiap peletakan bahasa itu pasti ada korelasi dengan maknanya. Jadi kalau misalnya ulama meletakkan kata sholat, apa asal kata sholat? Sholat itu para hadirin asal katanya sholah. Ya, sholat. Maknanya sholat apa? Membakar. Ya, tasla naron hamiyah. Dibakar oleh api yang menyala-nyala. Nah, jadi apa korelasinya sholat dengan membakar? Sholat itu adalah proses di mana seorang hamba membakar dosanya. Ya, makanya kita barusan saja sudah membakar dosa-dosa kita. Ya, dalam sebuah riwayat Nabi kita Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang sholat ketika dia ruku maka berguguranlah dosa-dosanya. Ketika dia sujud maka berguguranlah dosa-dosanya. Ya, barusan sholatnya Masya Allah ya panjang. Surat apa tadi para jamaah? Surat apa? Surat As-Sajadah. Ya. Itu surat memang disunnahkan dibaca di hari Jumat. Cuman lebih afdolnya lagi satu rakaat yang pertama surat Sajadah, rakaat kedua surat Al-Insan. Surat apa? Al-Insan. Tadi saya ngarepnya bacanya itu imam. Bacanya As-Sajadah doang. Panjang nggak tadi itu surat? Panjang ya. Kalau beneran lagi lebih panjang lagi. Ya. Nah, itu dia maksudnya. Selesai buka pengajian udah isrok, udah pulang udah. Alhamdulillah.
Jadi baginda Rasulullah kalau sholat subuh para hadirin, para jamaah, itu rakaat pertamanya bacanya as-sajadah, rakaat kedua bacanya al-insan. Sehingga para sahabat bercerita, kami ketika sholat bareng Rasulullah, datang kami nggak kenal siapa di sebelah kami. Selesai salam baru kami tahu siapa di sebelah kami. Berarti dari gelap sampai terang. Itu sholatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, kalau di MBI sholatnya begitu, rame nggak kira-kira? Insya Allah ya, ini jamaah sini hebat-hebat, menurut saya akuin. Tempat masjid yang paling lama sholatnya di mari. Saya keliling Jakarta. Ya, yang bagaimana aja masjid sholatnya buru-buru. Di sini sholatnya alhamdulillah lama tuh ya. Saya beratri sampai 2 tuh subuhnya panjang. Biar selesai sholat langsung pulang penceramahnya tuh. Ini ya, ini sholat ya. Yang kedua, apalagi saum. Nah ini sering kita nyebut saum. Ya, bahkan ada orang yang bilang begini, jangan bilang puasa, karena puasa itu istilah orang di luar agama kita. Kalau saya enggak, puasa ya puasa silahkan. Cuman memang asal katanya puasa itu saum. Ada yang nanya begini Pak, Ustadz kalau saum sama siam bedanya apa ya gitu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus saum. Begitu? Bukan kan? Kutiba alaikumus siam. Kenapa orang sering menyebut saum padahal Al-Quran menyebutnya apa? Ya, ini pertanyaan. Ya. Alhamdulillah kebetulan biar kali begini kita pernah belajar tafsir, kuliah tafsir. Kata ulama tafsir, bedanya saum sama siam para hadirin, ya, yang mau nyatat boleh. Kalau saum itu menahan dari ya apapun, al-imsak mutlakon, menahan diri. Kalau siam menahan dari makan, minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya orang nggak mau ngomong seharian, namanya siam apa saum? Saum. Orang nggak mau belanja selama bulan puasa, lagi nahan duit, namanya apa? Saum. Saum, bendit. Namanya saum, ya. Ini ada seorang nggak mau ngomong seharian, namanya apa? Saum. Ya. Jadi beda antara saum dan siam. Nah kalau orang menahan diri dari yang membatalkan dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib, namanya siam. Tuh, ya. Makanya ngomongnya siam lebih tepat ketimbang saumu Ramadan, karena saum maknanya lebih umum. Walaupun nggak salah sih, walaupun nggak salah, cuman lebih tepatnya dikatakan siam. Makanya Allah berfirman, kutiba alaikumus. Nah, korelasi antara kata saum atau siam dengan puasa itu sendiri sama-sama menahan. Begitupun yang ketiga, nah zakat, ini yang kita akan bahas ya, masalah zakat. Kenapa zakat berasal dari kata zakah? Kita sering baca dalam surat dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakkah. Ya. Bahkan ulama tafsir dalam kitab Qawaidut Tafsir dikatakan ayat tentang zakat sudah lebih turun dahulu daripada prakteknya. Ya. Jadi turunnya surat zakat itu sudah di Mekah, sedangkan pelaksanaannya di mana? Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang membayar zakat. Ya. Walaupun sebagian ulama tafsir menafsirkan tazakka di sini maknanya mensucikan apa? Jiwa. Ustadz, kok ada perbedaan pendapat dalam tafsir? Sebenarnya nggak beda. Ini dia, ini unik ilmu tafsir. Jadi Al-Quran itu Pak, itu punya dimensi yang begitu luas. Sampai dari zaman dahulu Al-Imam Hasan Al-Basri yang merupakan murid Sayyidina Ali menafsirkan Quran sampai ratusan jilid. Coba bayangin, kitab tafsir apa yang paling tebal yang kita lihat sekarang? Ada Pak Quraisy punya kitab tafsir apa itu? Al-Misbah, lumayan, 13 jilid kalau nggak salah ya. Ini Pak Imam Hasan Al-Basri mengarang tafsir kurang lebih hampir 500 jilid. Mungkin dari sono sampai sono. Allah, itu pertanyaannya. Zaman dulu ada copy paste kan? Ada maktabah syamilah enggak? Ada. Tulis tangan. Allah. Ya. Sehingga dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih muncul tafsir-tafsir baru. Bahkan saya ketemu tafsir yang bagus luar biasa buat Bapak menjadi rujukan. Silakan buka tafsir namanya Tafsir Jawahir. Itu tafsir mengenai tentang ilmu sains.
yang dikarang oleh Syekh Al-Imam At-Tantawi. Ya, cuman sayangnya berbahasa Arab. Ya, Arabnya Arab gundul lagi. Ya, Arabnya Arab gundul. Kalau mau gondrong dikeramasin tiap hari insyaallah. Ini sayangnya ya, Pak Alimin pernah bilang ya, kita pengen belajar bahasa Arab gitu ya. Saya bukan mau mengecilkan bapak-bapak sekalian, bukan. Kalau mau belajar bahasa Arab dari masa muda. Ya. Kalau untuk bicara bahasa Arab bisa insya Allah. Karena banyak TKW usia 50-40 berangkat ke Arab 3 bulan jago ngomong Arab. Tapi kalau untuk baca kitab, mempelajari turas-turas ulama yang seperti tafsir Ibnu Katsir ini, itu sulitnya bukan main. Ya. Makanya nggak heran sampai banyak mahasiswa dari luar negeri pun ya berangkat ke sini, kadang-kadang mohon maaf ya, masih salah cara baca kitabnya. Gitu. Orang Arab sendiri itu ya. Saya keturunan Arab. Arab maklum cuman ya. Orang Arab sendiri Pak. Orang Arab sendiri ujian bahasa Arab remedial. Innalillah. Bahkan ada perlombaan di Mesir di Al-Azhar. Lomba bikin syair berbahasa Arab. Yang menang orang Cianjur. Yang menang orang? Siapa itu? Profesor Dr. Abdullah bin Nuh. Ya, almarhum al-maghfirlah. Kalau kita mau lihat magomnya ada di Bogor. Profesor Abdullah bin Nuh, orang Cianjur, menang juara 1 lomba sastra Arab. Orang Arabnya kemana Pak? Ya, itulah karena meremehkan bahasa Arab. Bahkan ada yang bilang begini, ya, kita akan menjaga bahasa Arab. Jadi kan bahasa Arab ini bahasa pertama Pak. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahasa Nabi Adam adalah bahasa Arab. Bahkan yang diajarkan pertama kali sama Allah ketika Allah ciptakan Adam, wa'allama Adam al-asma, Allah mengajarkan Nabi Adam isim, kata benda. Asma itu bahasa Arab. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahasa tertua itu adalah bahasa Arab. Jadi kalau kita pengen tahu bahasa Nabi Adam, bahasa Arab. Dan uniknya, bahasa Arab itu nggak dijaga sama manusia, tapi yang jaga bahasa Arab adalah Al-Quran. Shallallahu alaihi Muhammad. Manusia nggak bisa menjaga bahasa Arab karena orang Arab sendiri sudah melupakan bahasa Arab. Saya pernah Pak waktu ke Madinah, saya tanya seorang syekh, kalau di kita mungkin jenggotan, ya pakai gomis udah syekh aja dah pokoknya. Saya tanya, syekh, mal farq baina jalasa wa qa'adah. Jadi dalam bahasa Arab itu namanya ilmu furuk. Kalau dalam bahasa Inggris ada ilmu namanya ilmu furuk juga. Contoh kalimat look, apa arti look? See. Apa bedanya look dengan see? Yang pernah di luar negeri coba, look sama see bedanya apa? Kalau see melihat begitu saja, kalau look memperhatikan, itu namanya. Dalam bahasa Arab juga ada Pak. Ada jalasa, ada qa'adah. Yang kita kenal majelis, tempat duduk asalnya orang tiduran, keduduk itu namanya jalasa. Kalau orang diri disuruh duduk namanya qa'adah. Jadi kalau orang lagi tiduran, ijlis, duduk. Kalau orang lagi diri, uq'ud, duduk itu. Saya tanya orang Arab nggak tahu Pak. Dibilang anta alim, anta syekh kabir, apaan itu? Orang Arab sendiri nggak melestarikan bahasa mereka. Bahkan sekarang orang Arab lebih tahu bahasa pasar ketimbang bahasa Al-Quran. Coba dah kita ke Arab. Ya. Bahkan orang Arab sekarang udah pakai bahasa Indonesia kan, murah, ya. Jokowi. Waktu kemarin saya 2018 ke sana terakhir Jokowi murah tuh. Ya Allah. Jadi yang menjaga bahasa Arab adalah Al-Quran. Sampai sahabat radhiyallahu anhu namanya Ibnu Abbas, seorang ahli Quran, ketika membaca Quran ada satu kalimat yang beliau nggak tahu. Ini orang Arab nih, orang Arab, Ibnu Abbas ahli Quran, ahli tafsir, muridnya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, masih ada hal yang dia nggak tahu dari Quran. Nanya sama Rasul. Suatu hari ya, dia berpikir tentang Fatir, kata Fatir. Ada surat Fatir ya, surat Fatir. Ibnu Abbas nggak paham apa makna Fatir gitu. Sampai suatu ketika beliau sedang termenung, ada orang Arab, 2 orang lagi berebutan ngakuin sumur.
Kata satu orang Arab, ana ujiduha, aku yang menemukannya. Kata yang satu, ana fatiruha. Ya, ana fatiruha. Nah, oh, fatir jadi maknanya menemukan. Gitu ya. Nah, jadi singkat kata tadi, ya, Al-Quran itu memiliki banyak dimensi makna yang bisa kita kupas. Makanya kalau kita kupas makna Al-Quran, itu nggak bakal ada habis-habisnya. Ya. Ada makna zahir, ada makna batin. Ada makna tersirat, ada makna tersurat. Ya. Nah itulah ya. Jadi zakat itu menurut bahasa artinya mensucikan. Ya. Lalu apa korelasinya dengan zakat yang kita keluarkan? Sama korelasinya. Sama-sama mensucikan. Apa mensucikan apa? Kata ulama ada dua yang disucikan. Yang pertama, ya, mensucikan jiwa kita. Yang kedua, mensucikan harta. Ya. Ada ulama mengatakan, kalau penyakit hati para hadirin, sama penyakit badan, ada dokter nggak di sini? Ada dokter di sini? Ah, iya. Oh, ketua DKM kita. Penyakit itu, ya, ada penyakit hati, ada penyakit badan. Kata ulama, bedanya gini Pak, Bu. Kalau penyakit badan yang ngerasain kita, ya. Kalau penyakit badan yang ngerasain kita. Tapi kalau penyakit hati yang ngerasain orang lain, itu uniknya. Jadi kalau misalnya dibilang, Bapak orangnya pelit, orang yang pelit nggak bakal ngaku. Oh enggak, saya udah baik. Bapak orangnya ya sombong, kata yang dibilang sombong, enggak, saya nggak sombong, nggak bakal mengakui. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Ini dengan banyak-banyak bersedekah, ibadah yang terkait dengan harta. Dengan kita mengeluarkan zakat atau sodakoh, maka secara nggak langsung kita sedang mengobati banyak penyakit kita. Ya, bahkan ada kaifiat cara agar kita bisa mengobati kita punya hati dalam membayar zakat. Nih, coba misalnya gini. Saya mau tanya para jamaah di sini bayar zakat biasanya kemana? Ke masjid, baik. Ada cara yang lebih ampuh, Pak. Ini mencakup semua aspek. Jadi zahirnya dapat, batinnya dapat. Kadang-kadang kita kalau bayar zakat ke masjid hanya menggugurkan kewajiban. Tapi ada cara lain ya yang bisa kita kerjakan. Di antaranya kita bayarkan zakat langsung datang ke rumah orang fakir miskin. Itu lebih mujarab untuk menyembuhkan penyakit hati. Cuman ada cumannya, ke masjid tetap, ya cuman sisa ini. Apa obatnya? Satu, yang pertama, kalau kita datang ke rumah orang miskin, penyakit sombong kita terkuras. Habis sombong kita. Saya mau tanya sekarang di sini, kira-kira para jamaah mau nggak ke tempat-tempat kumuh, ke rumah-rumah orang miskin? Mungkin kita suruh orang aja dah kan gitu. Tapi kalau kita sendiri yang datang ke sana, kita kasih mereka secara langsung, terkikis kesombongan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memberi zakat, ini ulama mengajarkan kita. Ada seorang ulama disebutkan dalam kitab Qutul Qulub, itu kalau ngasih sedekah, Pak, ngasih zakat, itu nggak pernah begini nih. Kita kadang kalau sama pengemis suka begini ya, betul ya? Ini akhlaknya begitu luar biasa. Dia kalau ngasih orang miskin, dia gelar karpet, digelar sorbannya, dikasih barangnya, ditaruh di atasnya, di seperti ini. Bapak silakan ambil. Dia nggak mau orang miskin tangannya di bawah seperti ini. Bahkan ada beberapa orang-orang kaya di zaman dahulu yang akhlaknya begitu tinggi, dia kalau memberi tangannya begini, Pak. Tolong diterima. Yang orang kaya nih, tolong diterima. Orang miskin ngambilnya begini. Ketika ditanya, kok kenapa seperti itu? Agar orang miskin tangannya di atas, biar saya yang di bawah. Karena kata Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di... Subhanallah. Ini menggugurkan penyakit hati, Pak. Maka sebenarnya esensi zakat di situ. Ya. Esensi zakat adalah ketika kita memberi, bukan hanya harta kita yang tersucikan, tapi jiwa kita tersucikan. Dengan cara yang diajarkan para alim ulama. Makanya benar Sayyidina Umar ketika memberikan zakat, pemimpinnya turun. Langsung turun ke rumah-rumah memberikan zakat itu. Bahkan beliau yang memanggulkan sendiri barang-barang zakatnya. Subhanallah.
Ini esensi zakat yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Maka Imam Ghazali ini mengarang kitab ini di zaman dulu di mana ulama selalu bentrok, Pak, antara ulama fikih dengan ulama tasawuf. Antara ulama yang membahas masalah zahir syariat dengan ulama yang membahas fikih batin syariat. Ya. Kata ulama yang batin gitu mah, kalau ibadah yang penting hati hadir. Mau baju lusuh nggak apa-apa, yang penting hatinya khusyuk. Kata ulama fikih, oh nggak gitu, baju penting, ya pakai imamah, pakai jubah, pakai sorban dan sebagainya. Bentrok ini. Kata yang orang-orang yang yang ahli tasawuf, kita mah dunia nggak usah dikejar-kejar, yang penting yakin sama Allah. Kata yang orang fikih, oh dunia kudu dicari, kalau nggak dicari nggak dapet. Bentrok terus. Akhirnya Imam Ghazali, ya sebagai seorang pembaharu Islam, mujaddid fil Islam, beliau mengkompromikan, mengharmonisasi dua aliran, aliran zahir sama aliran batin, digabungkan dalam sebuah karya monumental bernama Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Ya. Ini yang kita bahas, ya. Jadi Imam Ghazali mengatakan, ya, bahwasanya esensi zakat, ya, itu bukan pada zahirnya. Jadi tujuan Allah, ya, memerintahkan hambanya untuk zakatnya para hadirin adalah untuk mengikis kecintaan kepada dunia. Ya. Saya mau tanya, bapak-bapak kira-kira kalau tahu bininya menyimpan cinta dengan laki-laki lain marah nggak kira-kira? Pasti marah. Nggak ada yang nggak marah ya, ibu ya. Cemburu gak bu kalau ibu tahu di hati suaminya ada selain ibu? Marah. Ya, nggak marah. Nggak marah. Sekarang begini Pak, saya tanya, siapa yang tiap hari ngeliatin hati kita? Allah. Siapa yang memandang hati kita? Bahkan kata Nabi dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak melihat rupa kita, baju kita, tapi yang Allah lihat adalah hati. Nah, Allah ketika memandang hati hambanya, Allah temukan hambanya lebih cinta kepada makhluknya, Allah cemburu para hadirin. Allah cemburu. Allah marah kalau hambanya lebih cinta kepada siapa? Makhluknya ketimbang khaliknya. Maka Allah uji kecintaan hambanya, wahai hambaku, ya, aku memang menciptakan engkau dalam keadaan cinta dengan harta. Ini para hadirin, kita ini manusia yang mana aja punya sifat dasar demen ame duit. Ya. Bukan para jamaah doang, ustadznya juga. Semua manusia selama belum disucikan, belum ditarbiyah, pasti semuanya demen sama duit. Yang ngomong siapa? Allah sendiri. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Masya Allah. Sungguh manusia dengan yang namanya duit, namanya harta, la syadid, sangat-sangat demen. Ya, sangat-sangat. Bahkan mohon maaf ya, ada orang pengen meninggal, udah sakaratul maut, yang dipikirin apa? Ya, fulus yang dipikirin. Ya Allah, anakku, ya cucu-cucuku itu nanti tanah yang di sono jangan dijual. Kenapa Pak? Tanah orang, bukan tanah apa. Udah pengen meninggal, yang dipikirin apa? Harta, ya Allah. Ya. Makanya para hadirin, ada kisah yang unik. Ada seorang sufi, ya, seorang solihin, orang soleh, nggak kerja, tiap hari mancing, ya, tiap hari mancing, ya, nih orang mancing. Ada yang suka mancing di sini? Tanda orang baik, orang mancing tanda orang baik, karena ikan kelelep ditolongin sama dia. Nggak bercanda ya. Ini sukanya mancing para hadirin. Penghasilannya makannya dari apa? Mancing. Pokoknya kalau nggak mancing nggak makan tuh hari. Dia punya murid, didikan dia. Kata gurunya, nak, kamu nanti pergi ke Andalus, kamu temuin teman saya. Teman saya itu orang soleh, nak. Seorang yang zuhud, nggak cinta dunia. Kamu temuin dia, minta nasihat buat saya. Sampai sekarang saya masih gini-gini aja ini. Datang ke muridnya ke tempat, ya, orang soleh itu yang nggak cinta dunia di Andalusia. Sampai di sana, subhanallah, ditemukan rumahnya gedung. Rumahnya apa? Gedong. Kaget dia. Ini nih katanya yang kata guru nggak cinta dunia, rumahnya gedong.
rumahnya mewah. Ya. Pas masuk ke dalamnya makin kaget dia, banyak permaisurinya, banyak apa selirnya, pembantunya. Luar biasa rumahnya indah. Harim, masya Allah. Pas masuk ketemulah Syekh Ibn Arabi namanya. Ibnu Arabi. Ditanya, ya Syekh, ane punya guru si Fulan namanya tinggal di sana. Oh iya, itu teman saya itu. Kenapa emang? Dia minta nasihat sama antum. Sampai sekarang hidupnya begini-gini aja katanya begitu. Oh, bilangin sama dia, jangan banyak-banyak mikirin dunia. Gitu. Bingung muridnya lah. Perasaan, ente yang dunianya banyak, rumahnya gedong, ngapa jadi guru aneh yang miskin yang disuruh jangan cinta dunia? Kan begitu. Ini muridnya bingung ini. Ya. Kan kita keder ya. Orang kalau ustadz kalau ceramah jangan cinta dunia, jangan cinta dunia. Pulang naik Ferrari, kira-kira gimana Pak? Bingung nggak kita? Apa maksud cinta dunia? Apa maksud cinta dunia? Setelah pulang ke rumahnya, sampai ke rumahnya, subhanallah dikabarkan sama gurunya, wahai guru, ya ini teman antum ngasih nasihat. Apa nasihatnya? Kata teman antum jangan sering-sering mikirin dunia. Astagfirullah, dia nangis. Astagfirullah, bener teman saya. Dia biarpun kaya, tapi dunia nggak dipikirin sama dia. Dunia di tangannya. Tapi saya tiap hari karena miskinnya saya tiap hari besok makan apa, besok rezekinya apa itu. Jadi mohon maaf ya, kadang-kadang jangan nilai orang dari covernya. Bisa jadi orang itu covernya punya mobil Ferrari, punya rumah mewah, tapi hatinya nggak cinta dengan dunia. Tapi bisa jadi justru orang miskin yang nggak punya apa-apa, hatinya sangat haus dengan dunia. Insya Allah yang belah sini nih, insya Allah pojok-pojokan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah cemburu Pak. Makanya Allah ngetes hambanya, Allah perintahkan ibadah bukan hanya badaniyah. Ya, ini kan Allah lagi ngetes kita nih. Dalam setahun Allah tes kita, ya, keikhlasan kita para hadirin. Ya. Ada 5 konsekuensi seorang muslim. Ini bisa kita ingat-ingat. Yang pertama pengakuan. Ya, pengakuan. Nih, lisan diuji sama Allah. Banyak orang yang mengakui mengakui kehebatan Islam, mengakui keilmuan Islam, mengakui keluar biasanya Islam, tapi nggak mau mengakui asyhadu alla ilaha illallah karena gengsi. Ya, siapa contohnya? Itu keluarganya Nabi. Ya. Tahu kisah Abu Lahab? Tahu kenapa dikatakan celakalah tangan Abu Lahab? Kenapa tangannya? Jadi kisahnya gini Pak. Suatu hari Abu Lahab didakwahi nama Rasulullah, dipanggil Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan. Intinya berimanlah. Abu Lahab datang tuh semua. Ya Muhammad, tabban laka. Celaka ente. Ente ngumpulin kita buat beginian doang nih, ngasih tahu bahwa ente punya Tuhan. Celaka ente. Nabi sebagai ponakannya sedih. Ya Allah, paman saya yang nolak. Coba bayangin ya, kita ngajak orang masuk Islam, yang nolak keluarga sendiri, sedih gak kira-kira? Orang lain pantas, jarang ketemu. Nah keluarga, saban arisan ketemu, ya. Tiap minggu arisan ketemu dia gitu. Bener gak? Lebih enak mana? Musuhan sama orang atau mau keluarga? Namanya orang. Akhirnya tuh Nabi berinisiatif, mungkin dia malu kali nerima Islam. Kalau berjamaah rame-rame, malam-malamnya Rasul datang ke rumah Abu Lahab. Datang Rasulullah. Mungkin kalau sendiri ngasih taunya diterima. Pas datang, wahai paman, maukah engkau masuk ke dalam Islam? Pamannya masih gengsi. Karena nggak mau nyari alasan. Biasa gitu kan. Orang kalau niat ada aja jalan. Tapi kalau nggak punya niat ada aja alasannya. Kata pamannya begini, kata Abu Lahab, ya Muhammad, kalau tuh anak kambing yang depan rumah saya dia ngomong, saya masuk Islam. Saya mau tanya, anak kambing bisa ngomong nggak? Coba besok tungguin lebaran haji, tungguin anak kambing ngomong nggak? Gak bakal ngomong. Rasul minta sama Allah, ya Allah tolong jadikan anak kambing ini ngomong. Allah kabul, tuh anak kambing ngomong. Kesel Abu Lahab karena syaratnya terpenuhi. Diambil tuh anak kambing, disobek dadanya. Tuh Abu Lahab. Orangnya gede tinggi, orang Arab, tahu kan? Anak kambing kecil, disobek. Tabat yada abi lahabi watab. Celakalah tangannya Abu Lahab.
Kenapa tangannya? Karena apa? Maka tadi Islam butuh apa itu? Pengakuan. Yang kedua, Islam butuh pengamalan. Enggak Islam kalau enggak mengamalkan sholat, ya, perbuatan, amaliyah. Yang ketiga, Islam butuh pembuktian. Nah ini dia. Apa pembuktiannya orang masuk Islam? Nih, bayar. Ya, bukti cinta kita para hadirin. Kan kalau orang begini ya, kita kalau kita ngasih tukang parkir karena cinta enggak? Kita ngasih duit yang mau tukang parkir karena cinta apa enggak? Enggak dong. Tukang parkir masa ngasih karena cinta? I love you. Enggak ada orang ngasih ke tukang parkir karena cinta. Enggak. Ngasihnya cuma 2.000, paling goceng, paling banyak ceban. Ya, kalau goceng dipanggilnya om. Kalau ceban dipanggilnya bos. Gitu. Kalau gocak cium tangan di tukang parkir itu. Jadi kata ulama, ya, oh tidak semua orang memberi karena cinta, tapi orang cinta pasti memberi. Ibu-ibu ya, Bu, masih segar Bu? Bu, nggak ada suaranya nih kayaknya. Ya. Lemes, kayak orang puasa. Kasih minum kali Pak. Emang risiko kalau kajian lagi bulan puasa udah ngantuk, mau nyaut juga segan-segeran, nah gitu. Bu nih Bu, ciri orang cinta sama kita pasti memberi. Orang memberi belum tentu cinta, orang cinta pasti memberi. Ya tuh kalau suami ibu cinta sama ibu nggak pakai dipinta pasti Begitupun istri Pak. Istri kita kalau cinta sama kita nggak pakai minta pasti dikasih. Ya, nggak pakai minta pasti diberi itu. Itu alamat cinta sama kita sama Allah. Alamat kita cinta sama Allah nggak minta, Allah nggak minta, pasti kita kasih. Ya. Makanya yang namanya zakat menggugurkan kewajiban, yang namanya sedekah mewajibkan kecintaan dari Allah. Ya. Walaupun lebih tinggi pahala zakat, tapi kalau sedekah itu ada bonusnya. Apa tuh? Cinta. Tuh. Saya mau tanya bapak-bapak, kira-kira kalau anak, kita punya anak 5, 2 ada 2. Yang satu suka ngasih, tapi kalau dipinta. Yang satu ngasih tanpa dipinta, lebih cinta yang mana? Yang ngasih tanpa dipinta. Sama, hamba begitu juga. Ya. Makanya kalau udah urusan bab yang namanya ngeluarin duit, kalau bisa jangan keburu dipinta. Imam Ghazali mengatakan, disunnahkan bayar zakat kalau bisa segera. Sebelum jatuh kata wajib. Kapan wajibnya zakat fitrah? Nanti ketika seorang hamba bertemu antara bulan Ramadan dengan bulan Syawal. Kapan itu? Maghrib malam takbiran wajib hukumnya. Tapi sebaik-baiknya hamba adalah yang memberi sebelum dipinta. Ya, kapan? Bayar sekarang nggak apa-apa. Tapi udah buka belum? Belum ya? Nah, belum. Nanti dah 10 malam terakhir tuh. Jadi jangan sampai kita nunda zakat sampai sholat id berlangsung, sampai setelah sholat id baru bayar zakat. Udah jatuhnya haram. Jadi sebaik-baik hamba adalah hamba yang memberi sebelum dipinta. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, seorang yang masuk Islam konsekuensinya adanya ketulusan. Nah ini dengan puasa para hadirin. Jadi kalau kita pengen belajar ikhlas, puasa. Karena nggak ada yang bisa ngelihat puasanya manusia, nggak ada. Kita sholat bisa ria gak? Bisa. Sholat riaknya begini, pas sholat Allah dihusyuk-husyuin, gerakannya dibagus-bagusin, bacaannya dipanjang-panjangin, bisa ria. Ya. Tapi kalau yang namanya orang puasa, ada gak yang ria? Nggak ada. Apalagi bulan puasa, bulan Ramadan. Ya. Saya yakin semuanya puasa kan? Kali gitu, gue lagi puasa nih biar orang tahu aja. Kalau semua juga puasa. Semuanya puasa, ngapa kita bangga? Orang semuanya puasa, kan begitu. Ya. Yang kedua, orang puasa itu ibadah yang kagak ada gerakannya, cuman main di sini aja. Makanya puasa itu menjadikan seseorang itu ikhlas. Ya. Dan yang terakhir 5, yaitu totalitas. Ya. Islam ya mengajarkan umatnya, penganutnya untuk menjadi orang yang totalitas. Itu tercermin pada ibadah haji. Semua di situ. Di haji ada sholat nggak? Ada. Ada zikir nggak? Ada. Baca Quran nggak? Ada. Puasanya? Ada. Sedekahnya? Ada. Ngeluarin duitnya? Ada. Semua di situ.
Maka paripurna ajaran Islam terdapat pada ajaran haji, gitu ya. Para hadirin rahimakumullah, dikisahkan ada kisah ini tentang masalah zakat Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud kebetulan ya dekat dengan salah seorang malaikat. Ini malaikat yang masya Allah namanya malaikat Israel. Kenal Israel? Hah? Udah kenal belum? Belum ya? Kalau bisa kenalan dah biar dikasih kode. Lah Nabi begitu, para Nabi temannya malaikat Israel. Ya, bahkan Nabi Nuh kalau nggak salah pernah pesan sama malaikat Israel. Israel, kalau mau nanti nyebut nyawa aneh, kirim utusan dulu ya. Minta kirim utusan. Ya. Nggak lama beberapa tahun beliau hidup, datang malaikat Israel. Kata nih Nabi, ya Israel, ente kemarin nggak bawa utusan? Kan aneh bilang kirim pasukan dulu kemari, baru nyebut nyawa saya. Kenapa langsung nyebut aja? Kata malaikat Israel, saya sudah suruh 3 utusan. Apa itu? Yang pertama, ya Uban. Uban. Udah nyampe belum Uban? Nah, itu udah banyak tuh. Ya. Pak Alim juga banyak tuh. Itu udah utusan malaikat Israel untuk ngingetin manusia nih udah kode. Yang kedua, ya penyakit. Saya yakin di sini nih pasti kalau nggak gula, kolesterol, sama jantung tuh. Ya kan banyak nggak penyakitnya. Kalau anak muda ngobrolinnya masalah usaha, orang tua ngobrolinnya penyakit. Ngobrolin obat. Lu berapa gula terakhir? Wah 300. Lu berapa? Wah 400. Main gede-gedean tuh. Oh masih mending gue 500 gitu. Yang penting metformin minum gitu kan. Kalau Ustaz tahu saya udah kena gitu. Saya begini-gini Pak, punya gula Pak. Di rumah gula. Gula pasir. Nah, yang ketiga apa? Saya utus ad-dhaf, lemah. Dulu kita masih muda-muda jalan kuat. Ada di Kalibata Pertani sini, ada ustadz umur 90 mau cepek. Bininya 2 Pak. Saya tanya nih, Ustadz, umur panjang banget, kagak sakit, nggak pakai kacamata Pak, matanya sehat. Apa resepnya Ustadz? Kata Ustadz, dapurnya 2, gitu katanya. Dapurnya 2, gitu. Allah alam tuh kita nggak tahu tuh ya. Nggak, sebenarnya bukan itu resepnya, bukan. Jadi ini bener, ini punya bini 2, yang satu di Pertani sini Kalibata, yang satu di Empang 3 atau Empang 3. Dan kebiasaannya engkongkong, ini Ustadz udah tua, kebiasaan tiap hari jalan. Dari Empang 3 jalan kemana? Makam Pahlawan. Tiap hari jalan. Ini yang bikin umurnya panjang. Makanya orang dulu umurnya apa? Panjang karena jalan mulu ya. Iya bener gak? Kuat jalannya. Ya? Hah? Orang sekarang ke warung aja naik apa? Naik motor, ada naik mobil, ya Allah tuh ya. Maka pantas orang dulu apa panjang tuh ya. Nah jadi tadi kembali lagi dari perintah Allah tadi ya, ada 3 karakter manusia. Ketika Allah nyuruh mengeluarkan harta, ada 3 karakter manusia. Yang pertama karakter totalitas, orang yang mensedekahkan semua hartanya. Ini jarang. Ya. Hanya orang yang beriman tinggi yang bisa melaksanakan ini. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Suatu hari dalam riwayat nih para hadirin, Sayyidina Umar udah bangga nih karena dia ngebawa setengah hartanya, setengah aset kekayaannya buat Rasulullah. Udah bangga nih bawa. Ya Rasulullah, ini saya sedekahkan setengah harta saya untukmu ya Rasulullah, untuk fisabilillah. Dengan girangnya karena bisa berbuat buat Rasulullah girang. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ini seluruh aset saya sedekahkan untukmu. Allah. Rasul nanya nih, ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik? Apa yang kau sisakan buat keluargamu di rumah? Apa kata Abu Bakar Siddiq? Abqaitu lahumullah war rasul. Aku sisakan untuk keluargaku hanya Allah dan Rasulnya. Shallu ala Muhammad. Ada gak yang begitu pada sini? Oh, Insya Allah luar biasa ini. Pantas jadi orang nomor 2 setelah
Allah. Ini makom berat para hadirin. Ini para wali-wali yang bisa. Ya. Saya pernah dapat kisah dulu Habib Soleh Tanggul, kenal Habib Soleh Tanggul? Itu suatu hari datang tamu ke rumah beliau, ngasih seplastik besar, isinya duit semua. Ketika dikasih, Habib hadiah buat antum. Tuh. Habib Soleh nggak pakai lihat gini kali dihitung gitu nggak, diambil langsung dikasih orang. Ya. Kata yang ngasih Bib, itu duit isinya Bib, bukannya apa-apaan, itu duit itu. Ya, kalau kita nih dikasih duit seplastik, kita apain dulu minimal? Kita buka, kita lihat, kita hitung. Bentar ya, aneh hitung dulu. Oh 1 miliar nih. Ini nih 1 juta buat ente, 1 juta buat ente. Bisa berkurang kadang-kadang begitu ya. Niat nih dari rumah nih, ntar aneh pengen ngasih duit Ustadz Ahmad Al-Farisi 2 juta nih, aneh pengen ngasih. Di tengah jalan setan bisikin, jangan kebanyakan 1 juta aja. Sampai masjid, jangan gope aja. Sampai masjid masuk ke dalam, nggak usah dah buat keluarga aja. Habis tuh. Ini setan luar biasa tuh ya, sedekah dari banyak sampai habis. Abu Bakar Siddiq nggak kena bisikan itu. Yang pertanyaannya gini, kalau bisa sampai sebegitu luar biasanya, ya, kira-kira berkat siapa ya? Keluarganya. Ibu-ibu kira-kira nih kalau suaminya kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq begitu, mau nggak Bu? Rumahnya, tanahnya, mobilnya buat umat. Pasti yang protes siapa duluan? Keluarganya. Ini yang unik Pak, dalam kitab Fiqh Sirah, ternyata anaknya Abu Bakar Siddiq ini luar biasa, namanya Asma binti Abu Bakar. Ditanya nih ame bapaknya Abu Bakar Siddiq, ya Asma, Aba ente itu ngasih Rasul semua buat hijrah, itu disisain nggak buat kita? Kan tadi semuanya buat Rasulullah. Apa kata Asma? Asma ngambil kotak, diisiin batu, ditutup pakai kain, dikasih bapaknya. Pak nih Pak, pegang dah Pak. Coba pegang, goyang-goyang. Nah, itu masih ada Pak, masih ada. Begitu. Anaknya tuh. Ya. Kalau bahasa kata, mohon maaf ya, kalau orang sekarang bapaknya sangat cinta sama agama, disedekahin tanah yang buat warisan anaknya, ngomel nggak kira-kira anaknya? Bapak gua dah warisan buat gua, atau atunya dijual dikasih ustadz. Pasti ngomel. Ini enggak luar biasa, didikan siapa ini? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya ini luar biasa. Yang pertama, ya, total. Yang kedua, orang yang bersedekah sebagian disedekahkan, sebagian disimpan. Nah, ini kita dah nih, ya. Kita punya pos-pos tuh, ya. Ada yang orang yang bikin pos, ini pos buat yatim, ini pos buat janda, ya ini pos buat orang fuqara, masakin dan sebagainya tuh. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang yang sama sekali kagak mau sedekah. Nauzubillah. Ya, ada sebuah perkataan yang mungkin sering kita dengar, ya. Sedekah kalau bisa diam-diam, ya. Jangan sampai diam-diam kagak sedekah tuh, ya. Memang paling afdol itu sedekah diam-diam daripada sedekah-sedekah yang lain, ya. Sebagaimana yang kita pernah jelaskan dahulu, ya, bahwa amaliyah yang dilakukan dengan ikhlas, dengan sir, itu lebih diterima Allah. Ya. Ini mohon maaf nih ya, kita ini sering kadang beramal tapi pamrih, sering banget. Ya. Contoh misalnya kita ngirim hampers nih Bu, ya, ibu-ibu ngirim hampers di Lebaran besok Bu. Kira-kira kalau kita kirim hampers kagak ada ucapan terima kasih kepada dari yang kita kirimin, kira-kira besok kita kirim lagi nggak? Enggak. Ya. Kita kirimin hadiah, ya, transfer. Terus yang ditransfer kagak nggak bilang terima kasih, nggak bilang apa-apa. Besok kita kasih lagi nggak? Enggak. Berarti belum ikhlas. Ya. Karena kalau kata lagu-lagu zaman dulu, ikhlas itu hanya memberi, tak harap kembali. Maka salah seorang ulama pernah membuktikan ketika dia meninggal, masuk ke dalam kubur, udah dikubur, malamnya keluarganya ngimpiin. Kata keluarganya, ya Junaid, apa yang menyebabkanmu mendapatkan kenikmatan dari Allah? Apakah ngajarmu, apakah ibadahmu, atau apa sedekahmu dan sebagainya? Apa kata Imam Junaid? Bukan ngajar saya, bukan sedekah saya, bukan apa-apaan. Cuman gara-gara saya sholat malam, di tengah malam nggak ada yang tahu. Ya. Yang bisa menyelamatkan seseorang adalah amaliyah sir yang dikerjakan tidak ada yang tahu.
Makanya ada salah seorang guru kita ngajarin gini nih para hadirin. Kita kalau sedekah di tromol, sering kadang naruh gocap, naruh cepek, betul? Kalau bisa tutupin duit 2 ribuan. Jadi duit cepeknya ditutupin apa? 2 ribu. Jadi yang orang lihat kita sedekahnya berapa? Padahal dalamnya berapa? 50 ribu. Kita cepean, kita masukin 1.000-an, kita lipat. Ntar ada tromol kan ya, kita cek nanti ya. Habis selesai kajian tuh, nah, tuh ada satu yang ngamalin tuh begitu ya. Gitu. Ya. Paham ya? Jadi ini kan, ini kalau bahasa katakan memang kita semua nih sama-sama ya, walaupun saya lebih muda, tapi kan kita semua bakal meninggal. Kita semua harus punya amal gacoan. Itu amal gacoan kita. Sedekah sirriyah. Amaliyah sirriyah yang nggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Ibu-ibu kira-kira bisa nggak tuh? Kita biasanya nih Bu, ngirim kolak bulan puasa atau ngirim apa ke tetangga kita, paling bater kita ngomong kan? Kalau bisa nggak usah ngomong, udah kirimin aja. Pak, paket dari siapa? Hamba Allah. Itu yang bisa nyelamatin kita para hadirin. Ya. Nah kalau seandainya semua amalan kita sirna, tersisa hanya itu amalan, insya Allah Allah tetap masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sampai sini saja kajian kita karena sudah isyraq ya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup sambil menunggu waktu. Untuk silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Dapur 2. Ini pasti yang diingat pulang apa? Dapur 2 nanti. Tadi bahasa apa Ustaz? Dapur 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada atau tapi kalau kemarin sudah kita katakan apakah dihitung lagi tahun baik kedua kalau kata itu boleh nggak atau ya baik yang pertama kalau kita punya tabungan zakat emas kan sesuai dengan aturannya zakat itu 2 kalau sudah ada nisab mencapai nisab 85 gram kurang lebih ya, dan sudah haul, sudah setahun genap kita miliki dan itu bukan dipakai buat usaha, hanya simpenan, maka wajib keluar zakatnya. Nah, tahun depan keluar lagi nggak? Keluar. Tiap tahun keluar. Hah? Iya. Tetap dihitung lagi. Jadi bukan sekali doang keluarnya, tiap tahun. Ya. Contoh misalnya kita punya duit simpenan 1 miliar. Ya, kita hitung zakatnya nih. Berapa zakatnya? Sekian. Tahun itu keluarin. Tahun depan kalau masih dalam nominal zakat, keluarin lagi. Tahun depan keluarin. Makanya kata Rasulullah, kalau bisa duit jangan diendep. Tapi diputerkan biar kagak habis kemakan zakat. Kalau ada kendala misalnya rumah, iya, betul. Rumah pun sama dihitung juga. Gitu ya. Nah, cuman tadi kalau sebagian ulama mengatakan yang dihitung itu hanyalah aset yang barang simpanan aja. Kalau rumah nggak termasuk, karena rumah bisa ditinggalin. Ya, tapi kalau emas tuh ya, rekening ya, itu dikeluarkan zakatnya tiap tahun. Ya, makanya kalau bisa tadi ya, kalau kata Rasulullah diputerin ya, agar tadi jangan sampai hartanya habis kemakan zakat. Yang kedua, iya masya Allah ya. Baik, amin. Kalau ini sudah mencapai nisab, keluarkan dia rumahnya tidak seperti sudah mencapai nisab. Iya, kalau nggak betul sampai batasan nanti nisabnya habis baru nggak keluar lagi. Iya. Masih berbayar betul. Contoh saya punya duit 100 juta misalnya ya. Jangan 100 dah, 80 juta. Ya kan tuh dari nisab misalnya itu ya. Kemudian bayar zakat, berkurang 70, udah nggak bayar zakat lagi udah. Karena sudah di bawah batasan nisab. Ya. Gitu. Baik. Yang kedua itu kalau zaman sekarang kirimkan siapa yang kirim dimakan orang dibuang. Karena ada racun. Jadi boleh niatnya baik tapi kalau nggak tahu
Baik. Di kota saya kan di Betul, betul. saya termasuk yang membuang. Oh, iya, iya. Iya, kenapa ambil sih? Makanya begini, kalau kita mengirim makanan yang tanpa nama, ya, itu pasti bukan ke orang khusus. Mohon maaf, saya juga sama. Orang ngirim ke saya nih, misal makanan siapa nih? Bukan buat saya kali, ya kan saya kasih orang gitu. Tapi ini lebih ke arah orang-orang yang kalau kita kasih pasti nerima, gitu ya. Jadi ada orang-orang susah. Saya pernah nyobain ke orang susah, saya kasih apa aja pasti terima sama dia. Tapi kalau ke Pak Alimin jangan pakai nama ya. Dari Ahmad Al Farisi kirim ke Pak Alimin insya Allah ya. Aman Pak, aman insya Allah aman. Iya, iya betul lah. Nah, orang di kampung memang juga amal. Iya iya. Kirinya lawan model kirinya model. Ada Pak, ini masya Allah, ada seorang pengusaha kaya luar biasa. Saya nggak sebut namanya. Itu dia sedekah hampir ke seluruh pesantren di Jawa, seluruh pesantren besar. Ya. Saking luar biasanya diakuin sama orang soleh, nih orang min ahlillah ini, termasuk wali. Padahal orang kaya. Amalannya apa? Itu sedekah nggak ketahuan ke semua pesantren. Ketahuannya pas kapan? Pas meninggal, nggak ada yang ngirim lagi. Gitu. Ya. Jadi kalau kita mungkin mau ngirim ke pesantren bisa saja, paling minimal banget nih, paling minimal kita nggak usah upload ke media sosial, ya. Jadi sedekah sir itu tadi kita kirimin, saya kirim atas nama saya ke Pak Alimin tanpa saya share di medsos, itu termasuk sir insya Allah, termasuk sir. Kalau zaman sekarang, kalau sekarang kan dikit-dikit, ya foto dulu, apa Pak Alimin tolong difoto gitu, itu udah nggak sir lagi ya para hadirin. Nah yang kedua tadi masalah apakah zakat bisa buat pembangunan masjid atau sekolah. Ini jawabannya sebenarnya tergantung pendapat ulama. Ulama beda pendapat. Ulama terdahulu nggak membolehkan. Karena memang tujuan zakat itu tujuannya fokusnya lil fuqara wal masakin. Ya. Tapi ada ulama sekarang memberikan alternatif begini Pak. Kalau zakat terlalu banyak, orang miskin sudah kita beri, maka sisanya boleh kita kasih ke lembaga. Karena masuknya ke dalam fisabilillah. Ya, kalau zaman dulu berjuang mereka perang, kalau zaman sekarang dengan pembangunan sekolah atau madrasah atau pesantren begitu ya. Jadi boleh-boleh saja ya sebagian menurut sebagian ulama kontemporer. Wallahu a'lam. Mungkin lagi satu lagi. Mau nanya dapur dua tadi mungkin. Cukup ya? Baik, kita baca surat Al-Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua Allah golongkan kepada orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang dapat ampunan Allah, yang mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.